Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan atas karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah. Semoga pertemuan ini ataupun majelis ilmu ini kita harapkan dengannya kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'ah wa nas'alullah ayyubarika lana wa lakum jami'an fima ta'allamna. Kita memohon kepada Allah, meminta kepadanya ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah agar Ia memberikan kepada kita semua keberkahan dari apa yang telah kita pelajari nantinya. InsyaAllah kita akan masuk di bab yang kelima di buku Panduan Keluarga Sakinah ini, atau di halaman 70. Bab kelima halaman 70. Kita masuk di bab yang berikutnya, yaitu bab yang kelima akan membahas tentang manfaat dari pernikahan, ataupun manfaat yang banyak dari disyariatkannya pernikahan. Mungkin sebagian kaum muslimin ataupun kaum muslimat, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, di antara mereka menganggap bahwasanya tidak ada manfaat dari pernikahan, kecuali hanya sebatas menyalurkan biologis saja. Mungkin bisa jadi. Bahkan kalau kita melakukan survei ataupun penelitian secara umum kepada manusia, apalagi kepada secara khusus di tengah-tengah kaum muslimin, ya akan kita dapati tatkala kita tanya apa manfaat dari pernikahan, ya bisa saja di antara mereka akan menyebutkan secara naluri ataupun natural, akan tersebutkan hal-hal yang memang telah disebutkan di dalam Islam, tapi terkadang itu bukan karena dia mempelajari Islam. Pengetahuannya hanya sebatas tebak-tebakan, perasaan, yang kadang benar, kadang juga salah di dalam mengungkapkan manfaat dari menikah. Nah, di sini beliau akan membahas dan menyebutkannya, dan sebagiannya sebenarnya sudah kita bahas, tapi tidak mengapa. Di sini beliau lebih mengkhususkan agar terlihat poin-poin penting dari manfaat yang begitu banyaknya dari syariat pernikahan ini. Atau terkadang kita dapati sebagian orang telah mengetahui dari manfaat nikah ataupun pernikahan, akan tetapi pengetahuan mereka masih sebagian saja, belum totalitas dari seluruh manfaat yang telah disebutkan di dalam Islam mereka ketahui dari
manafi'u aqdin nikah ataupun manfaat-manfaat dari disyariatkannya akad pernikahan ini. Baik. Kita bacakan di sini di bab yang kelima manfaat yang banyak dari pernikahan. Kata penulis, Nabi SAW senantiasa menganjurkan para pemuda untuk segera menikah hingga tidak berkubang dalam kemaksiatan. Ini sebenarnya sudah salah satu manfaat. Jadi Nabi kita SAW menganjurkan para anak muda untuk segera menikah hingga tidak berkubang dalam kemaksiatan, menuruti hawa nafsu dan syahwatnya, karena banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan ini. Ya, kalau kita mau melakukan penelitian, khususnya hari ini banyak kita dapati kerusakan yang mengakibatkan rusaknya kehormatan itu diakibatkan ya menunda-nunda pernikahan. Ya, sebagian kerusakan itu diakibatkan karena ada sebagian para pemuda khususnya menunda-nunda pernikahan. Apakah mungkin sebabnya karena keluarga atau mungkin sebabnya karena ada pemahaman yang keliru, ada anggapan yang keliru, ada cita-cita yang keliru. Ya, ada pola pikir atau mindset yang keliru sehingga menunda pernikahan. Akhirnya apa? Syahwatnya meledak-meletup. Ya, mau tidak mau dia akan melampiaskannya melalui jalan yang tidak sah yang mengakibatkan kepada zina. Taib. Jadi itu banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan. Nabi SAW bersabda, yang hadis ini sudah kita sebutkan beberapa kali dalam pembahasan sebelumnya, karena memang faedah dari hadis ini cukuplah banyak, dia akan masuk di beberapa bab. Beliau bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Makna al-ba'ah juga sudah berlalu ya penjelasannya sebagai syarat yang berkaitan dengan perintah menikah ini. Ya, karena beliau seakan-akan mensyaratkan di sini al-ba'ah falyatazawwaj. Kalau mampu ba'ah menikah. Ya, makna ba'ah sudah berlalu, bisa dirujuk kembali, merujah kembali yang sudah kita bahas makna al-ba'ah sehingga membolehkan dia untuk menikah. Ya, yang pastinya berkaitan dengan kemampuan istita'ah di sini. Ya, istita'atu lil jima' wal istita'atu lil infaq atau nafaqah. Taib. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Kata beliau, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk ba'ah, maka menikahlah. Ya, kemampuan untuk ba'ah yaitu melakukan hubungan intim dan memberi nafkah, maka menikahlah. Karena dengan menikah ini lebih menundukkan pandangan. Aghaddul lil basar yang sudah kita jelaskan juga Al-Qur'an dalam surah An-Nur menyebutkan demikian. Perintah Allah Ta'ala kepada mukminin dan mukminat. Ya, yaghuddu min absarihim atau yaghuddna min absarihinna. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Wahai laki-laki yang beriman, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Demikian juga katakan kepada wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Sama-sama kedua-duanya, bukan hanya laki-laki saja, tapi laki-laki dan wanita, mukmin dan mukminah, kedua-duanya diperintahkan untuk menjaga pandangan, bukan laki-laki saja. Ini keliru kalau difahami bahwa ghaddul basar hanya untuk laki-laki. Ini adalah pemahaman yang enggak sempurna. Ya. Pemahaman yang keliru. Kedua-duanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Nah, beliau SAW juga mengatakan di sini bahwasanya dengan menikah itu akan lebih mudah menundukkan pandangan dengan isim tafdil aghaddu
ala wazni af'alu, ya ismu tafdhil, sebuah isim yang menunjukkan berlebihan, mubalaghah, jadi lebih mudah lagi. Walaupun sebelum menikah bisa saja dan memungkinkan orang yang belum menikah, yang belum memiliki pasangan, memungkinkan dia untuk menundukkan pandangan. Tapi ketika sudah menikah ini lebih mudah lagi. Karena sesuatu yang dia lihat di luar itu ada pada pasangannya. Nah itu dia. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga farj, kemaluan ataupun kehormatan, lebih membentengi. Ahsan yakni hisn. Hisn itu bermakna benteng. Makanya ada sebuah buku zikir namanya Hisnul Muslim. Ya, hisnun. Ahsan lebih membentengi ya farjnya, kemaluannya, sehingga tidak melampaui batas ya menyentuh ataupun masuk kepada yang lainnya yang diharamkan. Nah itu dia. Jadi dibentengi dengan apa? Menikah. Jadi ada benteng ketika seorang menikah, punya pasangan, ada benteng. Ya, sehingga kehormatannya itu tidak rusak. Tidak merusak pagar yang lainnya. Dia sudah punya ruang lingkup sendiri. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Siapa saja yang tidak mampu atau belum mampu untuk ba'ah tadi, untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu baginya wijaun, ya sebagai perisai ataupun sebagai tameng, sebagai benteng juga. Itu puasa. Ya ini masuk kepada manfaat puasa. Biasanya hadis ini juga dibawakan kepada pembahasan-pembahasan manfaat berpuasa yang manfaatnya hampir serupa dengan manfaat menikah. Baik. Oleh karena itu kata beliau penulis di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar menyegerakan pernikahan. Tentu hal ini sudah pasti mengandung berbagai manfaat, seperti dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dari hadis tadi bisa diambil sebuah kesimpulan ikhtisar, ya, ataupun sebuah faidah minal fawaid, manfaah minal manafi', bahwasanya pernikahan ini disyariatkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Nabi-Nya SAW, tujuannya agar manusia melaksanakan perintah Allah. Itu manfaatnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama sebenarnya, dan ini yang paling tinggi, karena ini berkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu, kapankah sebuah muamalah kepada sesama manusia itu bisa menjadi ibadah? Tatkala dia melakukan muamalah tersebut, ya, dia lakukan karena memang berkaitan dengan perintah-perintah Allah, dikaitkan ke hal itu, ya, sehingga dia menjadi nilai ibadah. Oleh karena itu, beliau di sini menyebutkan bahwasanya manfaat dari pernikahan itu yang di sini beliau langsung menyebutkan itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi-Nya juga. Ya, itu nanti poin B. Yang paling utama melaksanakan perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah kita dapati di dalam Al-Qur'an dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini bersama bagaimana Al-Qur'an itu benar-benar kalamullah, firman Allah, Allah Ta'ala yang berbicara secara langsung kepada Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur itu, nikahkanlah ya para bujang-bujang kalian, wa ankihul ayama minkum. Jadi nikahkanlah, berarti ini diperintahkan. Tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya ada maslahat bagi manusia itu sendiri. Nah, ketika manusia melakukan pernikahan ini ataupun menikahkan saudaranya, keluarganya, membantu pernikahan keluarganya, maka ini dalam rangka menjalankan perintah, dan menjalankan perintah adalah
ibadah. Menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Jadi ini poin yang pertama. Manfaat dari pernikahan ini adalah menjalankan perintah. Sejatinya seorang yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang telah menjalankan pernikahan ini, yang sudah berumah tangga, harus memahami dan mengetahui bahwasanya ini manfaat utama dari pernikahan yang telah dia lakukan ataupun yang akan dilakukan. Yaitu apa? Menjalankan perintah. Fankihu, ini kan fi'il amr. Ya, fi'il amr istilah dalam ilmu nahwu itu adalah fi'il yang didatangkan untuk memerintahkan. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari para wanita-wanita yang thaba, yakni thayyib. Wanita-wanita yang bersifat thayyibat. Ya, wa thayyibat lit-thayyibin, kata Allah dalam surah An-Nur yang lainnya. Nikahilah para wanita-wanita yang baik. Apakah 2, 3 atau 4? Sekiranya tidak mampu maka enggak apa-apa, cukup 1 saja. Nah, jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi ya, wa ankihu al-ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian, dinikahkan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, demikian juga budak-budak laki-laki, budak-budak perempuan yang kalian miliki, yang salihin, yang sudah maslahatnya mereka untuk menikah, nikahkan. Nah, berarti ini ketika dilakukan, ya manfaatnya adalah melaksanakan perintah Allah, dan melaksanakan perintah Allah itu adalah ibadah, dan nilai ibadah di sisi Allah itu sangatlah tinggi. Karena di dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Baik, kemudian yang B, melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, ini nilai positif ataupun manfaat yang lainnya dari pernikahan, yaitu melaksanakan sunnah Nabi. Tadi hadisnya sudah kita baca, ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Ya, dengan lamul amr juga di situ. Hendaklah dia menikah kalau dia sudah memiliki kemampuan. Dan ini juga jadi faedah bagi kita bahwa melakukan satu amal itu dilihat kemampuannya. Nabi tetap menggunakan kata-kata ataupun ya fi'il kalimat istata'a, kemampuan. Hal ini menunjukkan setiap amal yang diperintahkan di dalam Islam ya dilihat dari kemampuannya, dan Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya biqadril istita'ah, ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, dalam surat Taghabun, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya, ya ini dengan kadar kemampuan yang dimiliki. 6. Jadi melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan perintah Nabi, ataupun menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW, dan pasti di dalamnya ada kebaikan, ada kemaslahatan, dan ada pahala yang melimpah yang disiapkan oleh Allah ketika manusia ataupun kaum muslimin ini mengikuti nabinya, utusan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para nabi, ya, para nabi semuanya mereka menikah, dan ini merupakan sunnah para nabi, tidak hanya sebatas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang C, manfaat pernikahan yang lainnya, yaitu menundukkan pandangan. Itu kita dapatkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, yakni hu kembali kepada zawaj ataupun nikah. Karena sesungguhnya zawaj ataupun nikah tadi aghaddu lil basari. Ya, lebih menundukkan pandangan, dan ini manfaatnya. Pandangan itu lebih tertunduk ketika seorang menikah. Kemudian yang D, menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan.
sama tadi wa ahsanu lil farj, fa innahu ahsanu lil farj, karena sesungguhnya dengan menikah ini lebih membentengi kehormatannya ataupun kemaluannya. Sehingga manfaat menikah kata beliau yang D adalah menjaga kehormatan baik itu laki-laki ataupun perempuan, sehingga dia mendapatkan tempat yang sesuai dengan syariat Allah, tidak sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nah, gitu ya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Sehingga dikatakan itu perbuatan kaum Lut yang mereka mendatangi sejenisnya. Adapun syariat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hamba-hambanya untuk menikah agar mereka memilih pasangan-pasangan ya dari lawan jenisnya, walaupun dari sama-sama jenis manusia, maksudnya bukan sesama jenis kelamin tapi dari lawan jenis kelaminnya, sehingga seorang laki-laki terjaga kehormatannya, demikian juga seorang wanita dengan sebab pernikahan akan terjaga kehormatannya, menjaga kehormatan laki-laki dan wanita. Kemudian yang E atau faedah yang kelima. Ya, di sini beliau biasa memberikan urutan dengan huruf-huruf. Yang E, terpeliharanya kemaluan dari beragam maksiat. Terpeliharanya kemaluan seseorang dari beragam maksiat. Ada banyak jenis-jenis maksiat ya yang terjadi disebabkan karena kemaluan. Ya, disebabkan karena kemaluan. Dengan menikah, seorang terpelihara dari perbuatan keji dan hina seperti zina, na'udzubillah, homo, ya, atau yang sama seperti homo, lesbi katanya, ya, atau onani, istimna, ataupun kumpul kebo, ataupun yang semisal ini dari istilah-istilah perbuatan maksiat yang berkaitan dengan kehormatan ataupun tidak menjaga kemaluan. Sehingga ini di antara manfaat menikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk menikah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan ya kemaluan seseorang, kehormatannya dari bermacam-macam maksiat yang tersebar di tengah manusia. Setelah diri terpelihara dari berbagai perbuatan keji, maka hal ini adalah salah satu sebab dijaminnya dia untuk masuk surga. Jadi barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dan kemaluannya dari berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh kemaluan tadi, dia menjamin bahwasanya dia tidak letakkan itu pada perkara maksiat, maka Allah akan menjamin bagi dia surga. Jadi janjinya surga bagi orang yang menjaga kehormatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, ya, apa yang di antara dua janggutnya, sebenarnya lihyah, janggut. Nah, ini dikatakan janggut kan begitu ya. Maksudnya apa? Lisan, mulut, lidah. Nah, itu. Ma baina lihyaihi. Siapa saja yang menjamin, bisa menjamin kepadaku, bisa menjaga di antara dua lihyahnya. Biasa begitu ya bahasa Arab. Ketika digabungkan, ya, digabungkan dalam satu kalimat tapi bermakna double atau dia dibilang isim musanna, biasanya seperti itu. Seperti makanan ya, bentuk makanan di masa Rasulullah yang sering dimakan oleh kaum muslimin ataupun Nabi atau istri-istri Nabi, biasa disebut dengan aswadan. Aswad itu sebenarnya hitam. Ya, kata istri-istri Nabi, kami biasa di rumah hanya makan aswadan, dua makanan hitam. Yang dimaksud di situ kurma dan air
air putih. Nah, gitu dia ya. Tapi langsung diikutkan ke kurmanya, karena kurma agak hitam, aswadan. Paham ya? Nah, itu dia, itu uslub bahasa Arab. Itu gaya bahasa Arab begitu. Jadi jangan bingung kok dibilang 2 janggut gitu ya. Maksudnya karena mulut itu, lidah diapit oleh 2 bagian ya yang dia berbulu kan begitu ya. Kumis dan janggut, syarib ataupun lihyah. Tapi seperti itu. Siapa yang menjamin untukku, mampu menjaga apa yang ada di antara kedua lihyahnya, maksudnya mampu menjaga lidahnya, wa ma baina rijlaihi, lalu menjamin untukku bisa menjaga di antara 2 kakinya gitu ya, 2 selangkangan, maksudnya kemaluan, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin dia masuk surga. Ya, aku akan jamin dia dengan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan. Salah satunya adalah itu tadi kata Nabi, antara 2 posisi dalam tubuh kita yang dijamin oleh Nabi akan mendapatkan surga bagi orang yang menjaganya, yaitu menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Menjaga lisan, menjaga kemaluan. Dan para ulama juga meneliti bahwa di antara banyaknya kerusakan muamalah yang mengakibatkan kepada kemaksiatan, ya, yang mengakibatkan berbagai kemungkaran, itu diakibatkan tidak menjaga lisan dan tidak menjaga kemaluan. Betapa banyak kerusakan yang terjadi di antara manusia karena tidak menjaga lisan. Bertengkarnya 2 orang, bahkan bertengkarnya 2 orang, bukan 2 orang saja, 2 kampung, 2 organisasi, ya, 2 rumah gitu ya, di antara tetangga atau semisalnya, itu karena lisan, ya, karena sebab lisan. Taib. Nah itu, jadi banyak kerusakan yang terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang berusaha, yang menjamin kepadaku, yatman li, man yatman li, siapa yang bisa menjamin untukku, dia mampu menjaga apa yang ada pada di antara 2 bibirnya, maksudnya lisannya, menjaga lidahnya dan menjaga kemaluannya, aku akan menjamin dia dengan surga. Nah, ini salah satu manfaat dari pernikahan juga, yaitu terpeliharanya kemaluan tadi dengan sebab pernikahan dari bermacam-macam kemaksiatan, apakah perbuatan zina, apakah itu homo, apakah lesbian, apakah itu onani, atau yang semisalnya, ya, kumpul kebo dan yang seterusnya. Baik. Kemudian yang F, manfaat dari pernikahan yang lainnya, kata beliau, adalah termasuk golongan yang ditolong oleh Allah. Termasuk golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat juga tadi yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan pertolongannya bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan sekiranya mereka fakir. Ya, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkan oleh kalian para bujang-bujang di antara kalian atau orang-orang yang sudah layak dari budak-budak laki-laki, budak perempuan kalian yang salihin, nikahkan mereka jika mereka fuqara, kata Allah. Jika mereka masih fakir-fakir, jangan takut. Yughnihimullah. Allah yang akan memberikan kecukupan untuk mereka. Allah yang akan memberikan kekayaan untuk mereka dari karunia-Nya. Allah wasi'un alim, Dia maha luas karunia-Nya. Luas karunia Allah, jangan khawatir. Kalaulah syarat menikah itu harus kaya dulu, wah ini dia, itu yang salah. Kita harus meluruskan itu. Ya. Lalu bagaimana orang-orang miskin bisa menikah kalau syaratnya itu harus kaya dulu? Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang masalah ba'ah tadi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah tadi tidak berat kata para ulama. Itu dia mampu melakukan hubungan intim dan mampu memberi nafkah. Ya, karena ada kewajiban-kewajiban yang lainnya.
Itu dia. Tidak diharuskan harus punya rumah dulu, pekerjaan yang tetap. Kan yang penting tetap kerja. Ya kan? Kata orang kan begitu. Ya, bukan pekerjaan tetap yang paling penting. Yang penting tetap kerja. Kan begitu. Yang penting tetap kerja dia, terus bekerja dia. Insyaallah. Nah, jadi itu. Iyakunu fuqara, kata Allah Ta'ala. Ini Allah langsung yang jamin. Yughnihimullah min fadli. Allah yang akan memberikan kecukupan untuk mereka dari karunia-Nya. Jadi jangan khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Kata Allah Ta'ala, aku menurut dugaan hambaku terhadap diriku. Ya. In dzanna bi khairan falahu wa in dzanna bi syarran falahu. Jika dia berbaik sangka kepadaku, maka baginya apa yang dia duga tadi. Tapi dia ketika berburuk sangka kepadaku, maka bagi dia apa yang dia duga tadi. Kalau dia menduga bahwasanya nanti kalau saya nikah nanti susah begini, lalu dia lakukan, betul-betul seperti itu dia dapatkan. Betul-betul dia susah. Kenapa? Karena itulah dugaannya kepada Rabb-Nya. Kata Allah, ana 'inda dzanni 'abdi bi, kata Allah. Aku ini sesuai dengan dugaan hambaku saja. Maka mendugalah yang baik. Bahwasanya nanti setelah nikah Allah akan lebih memudahkan urusan saya. Ya, lebih memudahkan pekerjaan saya, lebih melancarkan nanti usaha saya, lebih memperbanyak rezeki saya dan seterusnya. Jangan khawatir. Mendugalah yang baik, berhusnuzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai ajal menjemput kita, sampai kita bertemu dengan ajal. Makanya Nabi mengatakan, la yamutu ya ahadukum illa wa huwa ya yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang itu meninggal dunia melainkan dia berhusnuzan kepada Allah. Ya, walaupun saat-saat terakhir kehidupannya dia harus diuji dengan berbagai macam penyakit, maka tetaplah berhusnuzan. Ya. Ada kemarin ya, Masya Allah, salah seorang ya ustadz kita juga, Ustadz Salahuddin rahimahullah. Seminggu beliau sebelum wafat itu telepon minta maaf ya, sama-sama Ustaz. Ya, beliau terkena sakit yang sudah cukup berat ya, dengan komplikasi lah, penyakit banyak sekali, awalnya satu ya, seperti itu. Beliau minta maaf, kemudian ya, beliau minta nasihat apa ya, saya hanya memberi nasihat, Ustaz, berhusnuzon saja kepada Allah. Iya ya, berhusnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini semua ada kebaikan pastinya. Jangan pernah ada suudzon kepada Allah, berhusnuzon. Ya, pekan depannya beliau wafat. Baru saja ya kemarin. Taib. Jadi seperti itu. Kita usahakan kita harus berhusnuzon kepada Allah. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kepada manusia pun kita enggak boleh berburuk sangka kepada sama kaum muslimin. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits, kata beliau. Hati-hati kalian dengan berburuk-buruk sangka, menduga-duga yang jelek. Karena itu adalah ucapan paling dusta, enggak boleh. Baik. Jadi itu ya. Demikian juga dalam hal pernikahan ini, berkeluarga, mau menikah, berhusnuzon kepada Allah dan sabarlah untuk menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh ujian dan kesabaran. Gak semua yang kita impikan lalu terwujud sesuai dengan jadwal kita, begitu. Sesuai rencana kita, sesuai planning kita. Karena bukan kita yang Tuhan, bukan kita yang mengatur. Kita ini diatur, kita dicipta, dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, dicipta olehnya dan diuji. Maka bersabarlah untuk menanti waktu-waktu datangnya pertolongan Allah, dan itu pasti. Ya, itu pasti, itu yang harus kita yakinkan dalam diri kita. Demikian juga saat berumah tangga. Baik. Termasuk golongan yang ditolong Allah Subhanahu wa taala, ini manfaatnya. Manfaat dari pernikahan adalah dia masuk golongan yang akan ditolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang menikah ya, tujuannya untuk memelihara kehormatan diri dan menundukkan pandangannya. Nah, jadi itu, upayakan dalam pernikahan tadi kita punya tujuan-tujuan yang baik.
Makanya kita sudah sebutkan sebelumnya pernikahan-pernikahan yang rusak. Ya kan? Sudah kita bahas itu. Pernikahan-pernikahan yang rusak, ada nikah muhallil, ada mut'ah, ada nikah yang memang tujuannya untuk talak. Nah, ini kan sudah tujuan-tujuan yang enggak baik. Ya. Nah, yang seperti itu. Jadi, upayakan agar ketika seorang mau menikah, tujuannya memang baik. Itu apa tadi yang sudah kita sebutkan tadi manfaatnya. Maka ini penting diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Apa manfaat pernikahan itu? Tadi sudah kita sebutkan ini. Ya, ketika seorang mau menikah, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, maka ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah, yaitu orang yang menikah untuk memelihara kehormatan diri dan menundukkan pandangannya. Orang yang berjihad di jalan Allah itu akan ditolong oleh Allah. Ya, dan seorang hamba sahaya yang ingin melunasi hutangnya atau ingin menebus dirinya kepada tuannya agar merdeka. Jadi dia harus mengumpulkan uang untuk membayar kepada tuannya senilai tertentu yang diinginkan oleh tuannya, sehingga dia tidak menjadi budak lagi. Demikianlah sebagaimana hadis berikut, Nabi SAW bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum." Ada 3 golongan manusia yang akan berhak mendapatkan aun, yaitu pertolongan. Haqqun 'alallah. Ya, jadi bermakna seakan-akan itu Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Wajib bagi Allah untuk menolong 3 golongan ini. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama kata beliau, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, maka ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul ada, seorang budak yang ingin menebus dirinya dari tuannya agar merdeka. Ini akan ditolong oleh Allah. Dia mengumpulkan, mungkin tuannya minta 20 dinar, sementara dia hanya punya 3 dinar misalnya uangnya. Lalu dia kumpulkan. Ini ditolong karena tujuan dia apa? Untuk merdeka. Ya, nanti dengan merdeka dia akan lebih bebas untuk beribadah dan beraktivitas dan seterusnya, beramal saleh, tidak harus mengikuti perintah tuannya lagi, merdeka dia. Nah, ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afaf. Ini seorang yang mau menikah karena ingin memelihara kehormatan diri. Ya, ingin menjaga iffahnya. Ya, dia ingin menjaga iffahnya sehingga dia menjadi seorang yang afif ataupun dia afifah, seorang yang terjaga, terpelihara kehormatan dirinya. Nah, itu tujuan dia menikah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini diantara manfaat pernikahan, itu yang F, yang ke-6 gitu ya, yang F, bahwa orang yang menikah manfaatnya dia akan masuk dalam golongan orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang G, manfaat nikah yang lainnya atau pernikahan yang lainnya akan menuai ganjaran pahala yang amat banyak. Jadi akan menuai ganjaran yang amat banyak. Jadi orang yang menikah akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Ya. Seorang yang menikah punya potensi untuk mendapatkan pahala yang melimpah. Sebagaimana air bah yang mengalir. Ya, pasti beda dengan air yang kecil alirannya dengan air bah yang banyak. Nah, seperti itu perumpamaannya. Jadi punya potensi untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menikah ini. Kata beliau di sini, kata penulis, sungguh Nabi SAW menyebutkan seorang yang berhubungan intim ataupun bersetubuh dengan istrinya akan mendapatkan ganjaran. Beliau SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, pada
kemaluan salah seorang di antara kalian, bud'un itu abda', maknanya adalah kemaluan sebenarnya. Ya. Pada kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekahnya, yakni dengan sebab hubungan intim tadi. Ya, dengan bertemunya iltiqa ya khitanain. Nah, itu ya dalam hadis Nabi menyebutkan ketemu dua khitan. Ada hadisnya itu. Idzal taqa khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau udah ketemu dua khitan, nah itu yang dimaksud di sini dengan wa fi bud'i ahadikum, pada kemaluan salah seorang di antara kalian, maksudnya ketemu dua khitan. Ya, ketemu dua khitan dari akad pernikahan yang sah. Jika ketemu dua khitan maka wajib mandi. Nah, gitu ya, maka wajib mandi. Ya, maksudnya ketemu dua khitan dari dua orang, laki-laki dan wanita, ini menunjukkan juga wanita juga di khitan, karena Nabi menyebutkan jika dua khitan ketemu atau wajib mandi. Ya, ketemu, saya sering membuat perumpamaan, ketemu maknanya seperti seorang yang punya timba, lalu dia masukkan timba ke dalam sumur. Walaupun tidak dapat air, maka wajib mandi. Paham ya? Nah, gitu ya. Udah balik semua, udah paham lah. Ya, begitu perumpamaannya. Jadi wajib mandi itu sabda Nabi SAW. Itu maksudnya di sini, wa fi buti ahadikum shadaqah. Itu ada sedekahnya. Ketika ketemu dua khitan tadi itu ada sedekahnya, ada pahala. Ya. Nah, semakin banyak pahalanya. Ya, semakin dia ulang kayak minum obat 3 kali sehari, banyaklah pahalanya itu. Pahala minum obat 3 kali sehari. Yang penting dia kuat saja kan begitu. Nah, itu dia. Ketemu dua khitan itu maksudnya di sini. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Mungkin seorang bingung. Makanya hadis ini sebenarnya kan panjang, sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah seorang melampiaskan syahwatnya dapat pahala? Lalu beliau mengatakan, bagaimana menurut akal kalian? Sekiranya itu diletakkan ketemunya dengan tempat yang haram, diletakkan ke tempat yang haram, bukankah dia dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Nah, begitulah ketika ditempatkan kepada tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Oh, begitu. Dari dalil ini juga para ulama menyebutkan adanya kias, ya, kias ulawi. Ya, ini kias bukan kias ma'al farik, bukan, tapi kias yang memang layak untuk dikiaskan. Nah, ini Nabi SAW berkias, ya, mengkiaskan sesuatu sehingga di dalam menentukan sebuah hukum setelah Quran, Sunnah, ijma, para ulama menyebutkan di sana ada kias, walaupun ada khilaf di sana tentang masalah kias ini. Tapi yang rajih itu boleh, cuma bukan dengan kias yang bebas. Ya gitu ya. Karena kalau dengan kias yang bebas, berarti kita akan membenarkan iblis juga nanti. Karena iblis juga pakai kias. Ana khairun minhu. Kan gitu ya. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya kan itu. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Nah, kias juga itu iblis. Ya kan? Kan kias juga itu. Aku kan lebih baik dari dia. Kenapa aku yang harus sujud sama Adam? Dan dia beralasan, dia berkias. Ya. Apa alasannya kalau dia menghukumi bahwasanya iblis itu lebih baik daripada Adam? Aku kan dari api, dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Padahal kalau mau kita uji, ya enggak juga kan begitu ya. Api itu bisa tanah itu bisa memadamkan api. Jangan begitu. Walaupun api juga bisa membakar tanah. Tapi itulah kias. Ya, untuk menentang perintah dia berkias, maka nggak boleh. Tapi kalau kias sebagaimana yang disebut oleh Nabi tadi itu pas. Bagaimana sekiranya jika dia letakkan tadi budurnya tadi, kemaluannya, pada perkara yang haram, bukankah dia dapat dosa? Iya. Bertemu dia dengan khitan yang haram misalnya, pasti dosa dia itu haram. Nah, begitu juga ketika dia ketemu khitannya dengan jalur yang sah, maka dia akan dapat pahala. Nah, itu dia. Taib, jelas ya? 6. Kemudian faedah ataupun manfaat pernikahan yang lainnya yang mendatangkan ketenangan hidup. Nah, ini juga paling penting. Bahwa di antara manfaat pernikahan itu akan mendatangkan sakinah. Itu yang sering disebut-sebut bahkan menjadi judul buku ini, Panduan Keluarga Sakinah. Ya, Panduan Keluarga Sakinah. Manfaat pernikahan itu untuk mewujudkan
sakinah, ketenangan di dalam rumah tangga untuk mendapatkan tenang. Maka kalau di sana ada yang melangsungkan pernikahan, membina sebuah rumah tangga, tapi tidak mendapatkan ketenangan, maka dia belum mendapatkan manfaat dari akad nikah tadi, dari pernikahannya tadi. Justru itulah yang harusnya lebih utama dia usahakan. Ya. Jadi sebelum mendapatkan mawaddah dan rahmahnya Allah, maka upayakan dulu sakinah. Karena itu urutan yang Allah Ta'ala sebutkan nanti di sini dalam surat Ar-Rum itu. Baik, kita bacakan. Jadi H ataupun yang ke berapa kalau diterangkan? 8, ya, ataupun yang ke-8 ataupun yang H. Manfaat dari pernikahan adalah mendatangkan ketenangan hidup. Setiap orang yang telah berkeluarga atau maupun yang akan berkeluarga pasti mendambakan terwujudnya bangunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau sering disingkat ya dengan samaro katanya. Sakinah, mawaddah, rahmah, kan begitu ya, warahmah. Samaro yang dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan kecintaan dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri sebagai pasangan azwaj. Apa tujuannya? Kata Allah, langsung Allah menyebutkan litaskunu ilaiha. Ya, sakana yaskunu. Ya, di situ diambil dari masdarnya, ya, ini sakinatan, bermakna sakinah, bertempat. Ya, sakan itu juga bisa bermakna tempat tinggal. Aina sakin, di mana kau bertempat tinggal, menetap, tenang, istiqrar. Nah, itu dia ya. Itu bertempat atau menempati sesuatu dengan tenang, sehingga dikatakan sakinah. Ya. Dan sakinah ini butuh usaha. Ya. Dia tidak serta-merta langsung Allah Ta'ala berikan, walaupun mungkin ada di antara manusia yang langsung Allah Ta'ala berikan pada jiwanya itu jiwa sakinah. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Akan tetapi keumumannya ini harus dengan usaha. Ya, dengan usaha. Memang ada sebagian orang yang Allah Ta'ala berikan karunia sehingga mudah bagi dia untuk bersikap sakinah, tenang. Ada orang yang memang butuh dilatih, butuh usaha, ya, karena berat dia untuk bersikap tenang. Ya, kebiasaan dia terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, ini lawan dari sakinah tadi. Walaupun dalam hadis Nabi menyebutkan itu ta'anni, itu hampir sama maknanya dengan sakinah, ta'anni. Ya, al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah. Sikap isti'jal itu dari syaitan, dan sikap tenang, ya, ta'anni, itu sakinah itu tadi, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang memang Allah Ta'ala karuniakan dia tenang dalam menghadapi segala sesuatu, dia membawa dirinya dengan tenang, bisa, gampang, mudah, seperti itu. Tapi ada yang tidak demikian. Ya, ada yang tidak demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan bagi orang-orang yang berangkat ke masjid, karena Nabi pernah mendengar lagi sholat, lagi ngimami sholat, mendengar ya jalabah, seperti suara gaduh, gedebuk kan begitu. Sekalinya para sahabat terburu-buru untuk mendapatkan rukuknya Nabi supaya dapat rakaat. Jadi tergesa-gesa, gedebuk. Terganggu Nabi lagi sholat. Selesai sholat, suara apa tadi itu? Suara gaduh apa tadi itu? Kata para sahabat, kami ya Rasulullah tergesa-gesa, terburu-buru mau mendapatkan rukuk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisakinah wal wiqar, fi riwayatin. Wiqar penuh dengan wibawa. Alaikum bisakinah. Hendaknya kalian mendatangi sholat itu dengan tenang. Ya.
Jadi datangi sholat itu dengan tenang, berjalanlah dengan tenang, tidak perlu lari. Apa yang kalian dapatkan, ya maka sempurnakan. Apa yang terlewatkan kalian sempurnakan. Apa yang kalian dapatkan sholat, ya sudah, alhamdulillah. Apa yang terlewatkan nanti disempurnakan. Jadi kata Nabi SAW, berjalanlah dengan tenang ke masjid itu. Nah itu dia sakinah. Bagaimana berjalan dengan tenang? Bagaimana berjalan dengan sakinah? Ini berjalan, apalagi berumah tangga, ini sakinah. Apalagi berumah tangga. Karena berumah tangga itu tidak hanya aktivitasnya bukan jalan aja, semua. Bukan jalan kaki saja. Banyak. Memutuskan ini, melakukan ini. Banyak perkara yang terjadi di dalam rumah tangga. Enggak satu aktivitas, bahkan puluhan, bahkan mungkin ratusan. Itu semua dengan sakinah. Kalau tidak, ya enggak akan lanjut dia kepada mawaddah. Mawaddah itu mahabbah. Nah, rasa cinta, mawaddah atau mahabbah itu enggak bisa kita paksa, enggak bisa. Itu Allah yang ngasih ke hati itu. Enggak bisa kita paksa kita harus cinta dengan seseorang itu, enggak bisa. Berat. Allah itu walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Bukan, tapi Allah lah yang menjadikan mahabbah, cinta kalian itu kepada iman. Allah yang kasih itu. Allah yang menghiasi itu terasa indah di dalam hati kalian. Begitu juga cintanya kita sama manusia, itu Allah yang kasih. Gak bisa kita paksa gitu. Ketika seorang udah benci kepada seseorang, kita paksa, kau harus cinta sama dia. Itu berat, gak bisa. Atau sebaliknya, itu gak bisa. Tapi kalau Allah yang sudah jadikan hati kita ini cinta, dia kuatkan cinta kita kepada seseorang, jadi sudah. Makanya banyak orang tua kita dulu yang mereka dinikahkan gak kenal sebelumnya, tapi bisa rasa cinta mereka itu sangat tebal dan besar, kan begitu ya, kecintaan. Belum lagi nanti akan dibahas juga di sini bagaimana orang-orang yang ya saling mencintai itu akan dipanggil pada hari kiamat oleh Allah. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana dulu semasa di dunia orang-orang yang mencintai karena aku. Nah itu dia. Dipanggil sama Allah. Itu orang hebat nih. Ini orang-orang hebat di hadapan Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang semasa di dunia bisa saling mencintai karena Allah. Itu kan gak bisa dipaksa, kan begitu. Tapi kita bisa usaha, ikhtiar tadi. Salah satunya apa? Bersikap tenang dalam keluarga. Ya, dalam bidang rumah tangga itu bersikap tenang. Begitu juga ketika sholat. Para ulama menjelaskan bagaimana sih mempraktekkan sakinah saat berjalan menuju masjid. Kata para ulama, langkahkan kakinya itu pendek-pendek, walaupun dah terdengar iqomat. Itu ngelatih sakinah. Kenapa? Karena di sana ada hadis lagi, kata Nabi, orang yang berwudu dari rumah lalu berjalan ke masjid, maka setiap langkah kakinya, satu langkah kaki akan mengangkat derajat dan akan menghapus dosa. Maka kata mereka, lebih baik langkahnya dipendekkan supaya lebih banyak jumlah langkah kakinya. Sampai-sampai mereka membahas bahwasanya orang yang berkendaraan ke masjid tidak dapat pahala langkah. Nggak dapat. Kecuali orang yang sebenarnya dia ingin melangkahkan kaki ke masjid tapi ada uzur. Mungkin sakit kakinya atau karena faktor usia, namun sebelumnya dia biasa melangkahkan kaki. Orang yang berkendaraan pakai motor, mobil, itu nggak dihitung langkah pistonnya, enggak. Tahu piston kan? Ada piston di dalam itu. Ya, itu ada piston tuh, ada 4 tak, ada 2 tak, kan begitu. Nah, saya STM dulu. Saya STM otomotif. Ya. Kalau STM otomotif itu kan semua dipelajari. Ya, PKL anu juga gitu kan, teknik pengerjaan logam, mikir kan gitu ya, kelistrikan, mesin semua. Kalau sekarang kayaknya udah dipisah-pisah sendiri. Ya, nggak dihitung. Ya, karena dulu ada kendaraan di masa Nabi. Ada nggak kendaraan di masa Nabi? Ada kendaraan di masa Nabi. Ada kuda, ada keledai, ada unta. Nggak pernah kita dengar siapa yang berangkat ke masjid mengendarai unta maka setiap langkah unta, nggak ada. Padahal itu memungkinkan pada waktu itu. Ya, tidak mungkin Nabi menunda sementara itu merupakan hajat manusia untuk mengetahui keutamaan tadi. Tapi yang beliau sebut langkah kaki. Maka dari situ para ulama mengatakan bahwasanya
menafsirkan, memaknai, memahami sabda Nabi alaikum bisakinah ketika beliau menyebutkan itu untuk ke masjid, maka usahakan langkah kaki itu pendek-pendek supaya lebih banyak jumlah langkah kakinya. Nah, begitulah kita terapkan di dalam rumah tangga, perlahan, nggak terburu-buru di dalam memutuskan sesuatu, mikir dulu, musyawarah dulu, diskusi dulu, berbincang dulu, direncanakan dulu. Nah, seperti itu. Ya, itu akan timbul nanti sakinah, ketenangan di dalam rumah tangga. Nah, kalau udah tenang dari masing-masing pihak, suami istri, maka akan muncullah mahabbah tadi, itulah dia mawaddah. Pasti akan cinta. Senang, namanya orang itu akan senang dengan orang yang tenang tadi. Coba lihat orang yang terburu-buru dalam suatu, wih malas sudah sama dia, tergesa-gesa terus katanya gitu. Itu akan sulit muncul senangnya sama orang itu. Tapi ketika bersikap tenang kedua belah pihak, ataupun minimalnya salah satu dari kedua belah pihak, maksudnya kedua pasutri itu ada salah satunya yang memiliki sakinah tadi. Ya, ini akan membackup lah kan begitu. Jadi akan menutupi tadi. Tapi kalau dua-duanya itu yang sering nggak ketemu, dua-duanya bersikap nggak ada sikap sakinahnya, itu yang kadang ya nggak dapat kan begitu ya. Manfaat dari rumah tangga tadi nggak ada. Bagaimana mau maju kepada mawaddah? Bagaimana mau mendapatkan mawaddah dan rahmah? Kenapa? Karena kedua-duanya sudah nggak tenang, sudah tidak ada rasa cinta. Lalu bagaimana rahmat Allah itu akan diturunkan dalam sebuah rumah tangga? Allah kalau sudah menurunkan rahmatnya ke dalam rumah tangga, wah sudah itu keluarga yang betul-betul ya mendapatkan kebahagiaan itu tadi. Jika Allah sudah limpahkan rahmatnya itu, ini adalah keluarga-keluarga yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia makna di sini. Litaskunu ilaiha wa ja'ala, lihat kalimatnya. Agar kalian merasakan ketenangan di sisi pasangan, itu dia manfaat nikah. Jadi usaha ketika sudah menikah, udah berusaha masing-masing mendapatkan kenyamanan di sisi pasangannya, tenang. Maka dengan sebab itu Allah apa? Wa ja'ala bainakum, itu dia sebab. Ada makna sebab di situ. Allah akan jadikan di antara kalian dengan sebab apa? Tadi litaskunu sakinah tadi itu modalnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, barulah ketika sakinah dalam keluarga itu ada, Allah akan jadikan di antara kalian mawaddah, yakni mahabbah. Kalau mahabbah itu kan makna kecintaan secara umum, tapi mawaddah itu lebih khusus, kecintaan yang tubuhnya juga bisa saling bersentuhan, lebih besar lagi. Ya. Lebih khusus lagi mawaddah itu memang. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sebelumnya, mengatakan tazawwaju al-wadud. Nah, itu dari kata mawaddah. Ya, waw dan dal yang double. Ya. Yang dia mudha'af, double dalnya. Wadud itu salah satu nama Allah. Allah itu Al-Wadud. Nah, boleh kita menamakan anak kita Abdul Wadud misalnya. Boleh. Itu nama Allah Al-Wadud. Demikian juga Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud, nikahilah wanita yang wadud. Wanita yang apa? Ya, punya mawaddah dia. Sayang dia memang. Jadi kalau sudah kita atau seorang mendapati seorang wanita sudah terlihat tampak ciri-ciri mawaddahnya, ini sudah lebih gampang lagi. Berarti wanita ini sudah punya modal sakinah. Ketika menikahinya langsung si laki-laki litaskunu ilaiha, kau akan dapatkan sakinah di sisinya. Ya, tazawwaju al-wadud, kata beliau, nikahilah wanita yang wadud. Al-walud, nikahi juga wanita yang walud, dari kata walad, yang bisa melahirkan anak. Ya, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Taib. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka Allah akan jadikan mawaddah, lalu ketika mawaddah ini ada, lalu Allah Ta'ala berikan juga apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti akan ya disebutkan juga sebab-sebab
rumah tangga itu dilimpahkan rahmat Allah Ta'ala, yaitu Quran. Nah, itu ya, Al-Quran. Itu untuk membantunya. Ya, bacakanlah Al-Quran di rumah kita. Wa idza quri'al Quran, suruh keluarga kita yang dengar itu diam. Bacakan Quran. Buat majelis Quran di rumah. Suami, istri atau ada anaknya atau siapa yang ditinggal di rumah kumpul. Salah satu yang memang sudah mahir dalam membaca, yang salah jangan dulu suruh belajar. Gitu. Yang sudah mahir, kalau belum mahir ya belajarlah. Minimalnya ada di rumah itu salah satu dari anggota keluarga, apakah anak atau si bapak atau si istri yang bagus bacaannya sesuai dengan standar baca yang pas. Ya, jangan baca masuk di sini bukan asal-asal baca yang dimaksud di sini dalam ayat tadi, maksudnya yang sesuai dengan standar baca. Kalau tidak ada, ya sekolahkan atau salah satulah di antara mereka yang belajar, disuruh belajar gitu, supaya bisa membacakan Quran di dalam rumah. Manfaat itu membacakan Quran dalam rumah. Bisa mendesak syaitan keluar, karena syaitan itu yang membuat kacau di dalam rumah tangga. Ya, yang membuatkan. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Kalau rumah udah banyak dipenuhi syaitan, enggak kita desak dengan Quran, maka syaitan itu akan masuk ke anak, masuk ke suami, masuk ke istri. Kacau jadinya. Kadang suami istri bertengkar gara-gara anak, ya kan? Kenapa? Setan itu masuk dari anak. Ada aja digoda itu anak itu, supaya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, nggak bisa tenang orang tuanya. Nah itu dia. Akhirnya apa? Ya itu tidak didapati sakinah di dalam rumah tangga. Nah membantunya apa itu? Quran tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dilatih untuk diam, dengar nih ayat Allah. Itu akan Allah kasih tenang itu orang-orang yang dalam rumah itu. Iya. Ya, bahasa kita diruqyah lah kan begitu. Secara enggak langsung ada manfaat ruqyah di sana. Kalau kita ayo sini mau diruqyah kita semuanya jangan takut gitu kan. Wih, apa kita kemasukan jin kah kita ini kan gitu kan. Enggak, itu terapi. Ya, terapi kejiwaan kita itu butuh diterapi. Dengan Quran itu bagus. Ya, dalam rumah dengar, sesekali kita tuh diam dengerin bacaan. Nanti suruh baca yang bagus bacaannya. Itu manfaat. Insyaallah. Ya, fastami'u lahu. Karena kata Allah tadi itu ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati. Jadi rahmat Allah itu turun ketika Al-Quran itu dibacakan. Nah, usahakan tidak ada gambar-gambar makhluk di rumah, tidak memelihara anjing di rumah, karena itu yang menghalangi malaikat rahmat. Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang dipajang gambar makhluk atau yang ada anjing di dalamnya. Itu malaikat nggak masuk. Malaikat rahmat maksudnya, malaikat yang bawa rahmat Allah Ta'ala karena ada bacaan Quran itu mungkin, atau karena sebab lain. Bukan malaikat maut. Nanti dikira malaikat maut pula nggak masuk rumah yang ada gambar makhluk. Kalau malaikat maut nggak mau tahu dia mau gambar apakah kan gitu kan. Mau gambar gajah apa, gajah salto kah, mau gajah duduk, ya masuk dia tetap cabut nyawanya. Ya nggak peduli dia mau ada gambar apapun. Tapi maksudnya malaikat rahmat ini. Nah itu ya. Nah itu kita usahakan supaya bisa mewujudkan sakinah, rahmah dan mawaddah dan rahmah tadi, apa yang sudah kita sebutkan urutannya tadi. Taib. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Seorang yang berlimpah harta belum tentu merasa tenang dan bahagia dalam hidupnya. Betul. Betapa banyak orang-orang yang dicukupkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membina rumah tangga, tapi tidak kita dapati kebahagiaan pada orang-orangnya, pada pasangan suami istrinya ataupun anaknya. Anaknya nggak betah di rumah, akhirnya menjadi anak yang dijuluki dengan apa namanya, broken home ya, yang nggak betah dia di rumah. Dia mencari kesenangan, melampiaskan, mencari kesenangan, kebahagiaan itu di luar rumah akhirnya, sehingga dia pun bergaul dengan ya teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek, rusaklah dia. Nah begitu juga terkadang kita dapat di antara suami istri tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangganya, sehingga dia mencari ketenangan di luar rumah. Dia lebih senang, seorang suami lebih senang bersama teman-temannya.
Apakah itu kegiatannya, apakah itu atas nama olahraga, atas nama klub-klubnya, kan begitu. Dia lebih tenang di sana daripada di rumahnya bersama istrinya. Begitu juga kadang kita dapati seorang istri itu tidak mendapatkan ketenangan di rumahnya. Dia mencari ketenangan di luar. Bukan bersama suaminya, tapi bersama teman-temannya. Akhirnya dia punya teman laki-laki juga. Na'udzubillah. Seperti itu banyak kita dapati. Padahal Allah Ta'ala mencukupi hartanya. Kalau kita lihat apakah dia kekurangan atau tidak. Ya, hartanya banyak, mobilnya banyak, simpanannya banyak. Maksudnya uangnya kan, hartanya. Ya, dan yang lainnya, tapi tidak kita dapati dia mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangganya. Coba. Kenapa? Karena itu jauh dari bimbingan ini tadi. Nah, itu manfaat pernikahan itu mendatangkan ketenangan hidup. Bukan hanya sebatas harta. Bahkan kita dapati ada keluarga-keluarga yang senyum tiap hari. Masalah demi permasalahan selesai. Ya namanya masalah nggak mungkin nggak ada kan gitu. Pastinya ada. Tapi bisa terselesaikan. Tapi kalau kita melihat hidupnya itu pas-pas saja. Ya, pas butuh makanan ada makanan 3 kali sehari. Pas butuh rumah ada rumah gratis. Pas butuh mobil ada bonus mobil. Ya pas itu hidup pas-pasan namanya. Pas butuh ada. Kan pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Jangan sempit di dalam memahami jalan rezeki. Bahwasanya rezeki kita itu harus kita dapatkan hanya sebatas dari kerja. Enggak, ada jalan lain yang Allah buat yang itu halal untuk kita miliki. Bisa dari hadiah, bisa dari hibah, bisa dari sedekah, bisa dari zakat, ya. Kita mendapatkan harta dan bisa dari jalan yang lainnya. Ya. Dari infak atau apa yang semisalnya, pemberian dan yang semisalnya. Baik. Nah, itu. Jadi seorang yang berlimpah harta belum tentu merasa tenang dan bahagia dalam hidupnya. Terlebih jika dia belum menikah atau justru melakukan pergaulan di luar pernikahan yang sah. Kehidupan demikian akan membuatnya dihantui kegelisahan. Tidak merasakan sakinah. Bahkan dia tidak akan merasakan mawaddah yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana ya diisyaratkan oleh Nabi SAW. Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah terlihat dua insan yang saling cinta mencintai seperti halnya yang terlihat dalam pernikahan. Jadi dengan sebab pernikahan, ya kemudian melakukan hubungan intim, bertemunya dua khitan, ini akan menambah kecintaan. Bahkan sebelum itu, ketika proses-proses syar'i yang nanti akan dibahas ya setelahnya, proses-proses syar'i di dalam menikah itu, ya sebelum menikah, ketika itu dijalani. Ini akan membuahkan itu tadi, ya, membuahkan kecintaan. Membuahkan kecintaan. Makanya seperti hadis yang pernah kita sampaikan, Nabi SAW bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbata imra'atin fala ba'sa ayyanzura ilaiha." Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah melemparkan di dalam hati seorang laki-laki keinginan mengkhidbah seorang wanita, berarti apa? Allah yang memantik, gitu ya, di dalam hati seseorang untuk menyenangi orang lain, menyenangi seorang wanita. Allah itu yang jadikan. Kita cuma menempuh sebabnya saja. Sebabnya apa tadi? Ta'aruf kan itu. Kita cari tahu. Tak. Allah kasih gitu. Ih, kok rasanya bergetar langsung ya, gitu ya. Rambutku kayak mau berdiri semua gitu ya, dengar namanya, dengar ciri-cirinya, itu sudah seperti itu. Ya, saya juga merasakan begitu. Maksudnya saya nggak pernah kenal dengan istri saya dulu awalnya. Jadi jodohkan juga kan gitu ya. Tapi begitu dengar namanya, mendengar ciri-cirinya, langsung rasa ingin menikahinya itu kuat. Ya, jadi begitu datang ke Balikpapan langsung nazar saja sudah. Ya itu dia, langsung Allah jadikan. Dan seperti itu akan dirasakan ya ketika kita menempuh jalannya ataupun jalurnya. Taib. Nah, cinta yang dibungkus dengan pacaran pada hakikatnya hanyalah nafsu belaka. Ya, ada cinta dulu saya waktu muda dibilang apa? Cinta karet. Cinta monyet ya, cinta monyet. Cinta monyet, nah, kan begitu ya. Nah, itulah istilah. Katanya istilahnya itu cinta, padahal bukan itu. Hakikat cinta itu yang diinginkan dalam pernikahan, bukan itu. Tapi cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang memang betul-betul Allah yang tanamkan dalam hati seseorang tadi, sehingga
dia betul-betul mencintai pasangannya itu. Kalau cinta karena sebab pacaran itu hanyalah nafsu belaka. Baik. Bukan kasih sayang sesungguhnya, jauh dari cinta yang sebenarnya. Walaupun bahasanya cinta-cintaan, sampai diungkapkan dengan lagu-lagu, ya, diungkapkan dengan syair-syair pantun-pantun. Tapi hakikatnya sejatinya cinta yang hakiki adalah cinta yang memang dari jalur syar'i. Itulah dia cinta yang sesungguhnya yang akan diperoleh dengan sebab pernikahan. Orang yang melakukannya tak akan mengalami ketenangan karena selalu berada dalam perbuatan dosa dan laknat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, dari pacaran tadi. Terlebih lagi jika keduanya hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, ini lebih parah lagi. Ya. Jadi keseharian mereka muamalah itu seperti suami istri, tapi nggak pernah melakukan akad nikah sama sekali. Ya, ini zina yang berkepanjangan, dosa yang terus mengalir tiap hari dari dosa zina tadi, na'udzubillah. Ya. Begitu juga dengan pacaran. Ya, kadang kita lihat hari ini juga ya, anak-anak muda kita itu panggilannya papi mami padahal masih pacaran. Ya, ada yang seperti itu, na'udzubillah. Ini kita harus selamatkan ini anak-anak muda kita itu. Ya, saya kalau ketemu ada kasus-kasus pacaran itu langsung kalian dinikahkan aja sudah, kan begitu ya. Dinikahkan saja sudah, seperti itu. Itu sudah solusi yang paling bagus itu, dinikahkan. Makanya Islam menganjurkan untuk segera dinikahkan. Baik, ya itu ya. Niscaya mereka terjerumus dalam lembah perzinaan yang menghinakan dirinya baik di dunia maupun akhirat. Apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berduaan atau berpacaran, maka yang ketiganya adalah syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan. Tidak boleh, sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, demikian juga ketika kita bermuamalah dengan media sosial. Kadang ada istilah jalur pribadi, japri. Nah, itu ya, jalur pribadi ataupun japri, itu hati-hati. Ketika kita menempuh jalur pribadi menghubungi orang-orang tertentu, lawan jenis tertentu yang dia bukan mahram, bukan pula istri, ya, orang lain, maka ini hati-hati. Ya, karena syaitan nanti bisa yang ketiganya. Ya, syaitan bisa yang ketiganya. Taib. Jadi berduaan antara dua insan yang berlainan jenis termasuk perbuatan yang terlarang. Hukumnya haram menurut Islam, terkecuali antara suami istri atau saat bersama mahramnya. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya, enggak apa-apa. Ya, jadi ada yang ketiga, ada mahram si wanita tadi. Tapi tidak boleh juga si mahramnya tadi didatangkan, tujuannya apa? Untuk menjaga dua orang laki-laki wanita ini berpacaran. Karena seperti itu. Ya, ada terkadang para mahram ataupun wali yang seperti itu atau orang tua yang seperti itu, jangan. Saya sering beberapa kali mendapati informasi seperti itu. Ya, supaya anaknya bisa pacaran, menurut dia kan begitu ya, supaya anaknya bisa pacaran, nanti ditemani sama orang tuanya. Udah bapak dari ruang tamu liatin kok. Gak apa-apa, berduaan aja di teras. Nauzubillah, ini tidak boleh seperti itu. Membiarkan anaknya berdua-duaan di luar, ya, ngobrol, ya sudah, ya bapak atau ibunya udah tahu kita. Nah, ini kan sudah mahramnya katanya. Nah, ini ya sebuah bentuk kaid ataupun mengelabuhi, ya, ini mengelabuhi syariat seperti itu. Tidak boleh dilakukan perbuatan seperti itu, ya. Jadi mahram bagi seorang wanita ialah bapaknya, pamannya, kakak laki-lakinya dan seterusnya ke atas. Berduaan dengan didampingi oleh mahram pun harus ditilik dari keperluannya. Jika bertujuan untuk pacaran maka hukumnya terlarang. Jadi didatangkan mahram tapi tujuannya supaya melegalkan pacaran. Nah, itu tidak boleh. Ya, dengan mengatakan pacaran Islami. Wah, bukan pacaran Islami. Pacaran Islami itu kalau sudah sah menjadi suami istri, awalnya belum kenal-kenal juga, setelah akad nikah baru pacaran lagi, kan begitu. Nah, itu enggak apa-apa. Itu pacaran Islami.
Mereka melakukan apa? Pendekatan, kan begitu, setelah akad nikah. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya belum akad nikah, lalu tujuannya supaya pendekatan, maka ini pendekatan yang salah. Jika bertujuan untuk pacaran, maka hukumnya terlarang dan haram. Sebab pacaran hanya akan menghadirkan kegelisahan dan menjerumuskan dirinya kepada perbuatan yang dilaknat. Dalam agama Islam yang sudah sempurna ini, tidak ada istilah pacaran, walaupun dengan dalih untuk dapat saling mengenal dan memahami di antara calon suami istri. Ini dia syubhat yang banyak terjadi dengan istilah kalau nggak pacaran dulu, bagaimana kita mengetahui tipikal ataupun karakter orang yang akan kita nikahi. Ya, ini hanyalah talbis iblis saja untuk menjerumuskan manusia kepada keharuman. Maka banyak contoh-contoh, dan saya pribadi merasakan itu tanpa ada pacaran, tanpa mengenal, maksudnya dengan sebab mengenal yang begitu lama bertahun-tahun, enggak. Ya, hanya dengan hitungan beberapa hari saja. Hanya saya meminta data-data saja, bagaimana orangnya, tingginya, ini sudah langsung saya khitbah, bahkan langsung nikah, kan begitu, langsung walimah, langsung, tidak tunggu lama-lama lagi, insya Allah. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berduaan dengan didampingi mahram dengan tujuan khitbah ataupun meminang untuk kemudian dia menikah, maka hal tersebut dibolehkan dalam syariat Islam, hanya saja dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan pula oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin tidak kita selesaikan. Ini masih banyak. Kita cukupkan dulu sampai ini, sampai apa tadi, H ya. Nanti untuk poin I dan selanjutnya sebagiannya lagi, separuhnya lagi akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Fadhil. Kalau ada sisa pertanyaan pekan lalu bisa kita jawab. Assalamualaikum. Kewajiban untuk mengarahkan anak kita ya, terutama perempuan ya, mencarikan teman-teman yang sama-sama suaminya juga. Cuman di era atau di zaman saat ini kan kita kadang-kadang nggak bisa membatasi 100% ya pergaulan mereka, lebih di area sosmed, terus pergaulan mereka di sekolah. Meskipun taruhlah kita sudah mencarikan sekolah yang IT ya, misalnya terpadu atau bahkan mungkin di boarding school ya. Ini gimana ya sama triknya kita atau cara kita sebagai orang tua, apakah boleh kita sampai memaksa gitu ya, nggak boleh berkawan dengan ini itu dan segala dengan alasannya mungkin kita memberikan, atau ada batasan-batasan keleluasaan atau bagaimana tanpa mungkin mengurangi apa ya, hak anak untuk bisa berteman gitu ya. Karena kita juga melihat mungkin aspek psikologinya, aspek fase perkembangan atau pertumbuhan anak ya. Nah, itu cuma kita ya khawatir juga gitu ya, kalau sampai ternyata teman-temannya mungkin membawa anak kita untuk yang kurang baik gitu. Mungkin mohon arahan dan bimbingan yang sangat terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar bahwasanya di dalam mendidik anak-anak kita semua itu tidak segampang apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas. Demikian juga apa yang dijelaskan di dalam pertemuan-pertemuan tarbiyatul walidin atau walidat, atau yang sering disebut dengan parenting. Itu kan teori-teori yang masih banyak di sana ya, masih banyak kekurangan-kekurangan lah, kita katakan kekurangan, baik itu secara materi juga dan aplikasinya, bimbingannya ya, aplikasinya itu bagaimana, itu kadang masih mengambang. Saya menemui beberapa, ya pernah bertemu dengan beberapa orang yang kata ya curhat lah begitu ya, kadang bingung juga Ustadz ya. Begitu banyak materi-materi yang kita dapati tentang membimbing keluarga gitu kan,
membimbing anak atau berbagai parenting kita dapati, tapi kadang itu tadi masih ada keresahan dan kegelisahan dan masih ada kebingungan ini bagaimana untuk mengaplikasikannya dari apa yang sudah kita dapatkan dalam kajian-kajian parenting dan semisalnya, untuk kita terapkan itu dan untuk kita betul-betul praktekkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi betul ya seperti itu. Jadi beramal ataupun mengaplikasikan, mempraktekkan suatu ilmu itu merupakan pekerjaan yang lebih berat lagi daripada sebatas menuntut ilmunya. Walaupun menuntut ilmu tadi itu bagian dari syariat yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu wajib. Yang tujuan dari menuntut ilmu bukan hanya sebatas mengumpulkan saja kan, bukan maklumat saja. Yang penting tahu kan, bukan begitu. Tapi mengaplikasikannya, mempraktekkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam hal dunia pendidikan seperti ini. Nah, maka yang bisa saya berikan arahan ataupun bimbingan dari pengalaman saya pribadi, kemudian dikaitkan juga dengan beberapa pengetahuan baik itu dari Islam itu sendiri ataupun dari pengalaman yang ada. Maka untuk masalah pergaulan memang tadi ada tinjauan ya. Pertama dari sisi hak anak tadi untuk mendapatkan pergaulan, mendapatkan lingkungan. Gak mungkin anak itu gak ada teman kita batasi sehingga dia di rumah saja, itu pasti ada negatifnya juga. Kan ada efek negatif. Ya. Dengan ketakutan yang berlebihan itu juga bahaya. Sehingga bahasanya seperti mengurung anak. Gak boleh ya berteman dengan siapapun misalnya. Ya di rumah saja. Maka ini juga berbahaya. Karena nanti untuk perkembangan anak ini dia kan butuh sosial juga, butuh kemasyarakatan kan begitu, bermasyarakat dia. Ya. Nah, kalau kita lepas juga begitu saja tanpa ada arahan-arahan, ini bahaya juga. Nanti dia bisa berteman dengan orang-orang yang nggak benar, nggak baik, ketemu dengan ya teman-teman yang buruk. Bahkan bisa kita katakan seperti tadi ya, usaha orang tua memilih sekolah yang sifatnya dia Islam terpadu, ada pendidikan Islam di sana, tapi bukan boarding, tapi full day misalnya kan begitu. Bahkan mungkin dia memilih sekolah yang dia boarding. Ini juga bukan satu-satunya solusi ataupun bukan merupakan solusi yang paling utama yang dengan solusi ini kemudian sudah selesai masalahnya. Enggak. Ini akan membuahkan masalah juga tetap. Karena yang namanya boarding school, sekolah kan itu kan mengumpulkan anak-anak dari beberapa lingkungan yang enggak sama. Ketemu lagi di lingkungan yang baru gitu. Di sekolah tadi misalnya, apakah boarding school atau full day itu sebenarnya sama. Ya kan ketemu. Kadang ya saling kuat kan begitu ya. Mana yang lebih kuat mempengaruhi, maka itu kadang akan mempengaruhi yang lainnya. Sehingga yang lainnya itu yang agak lemah dia mengadopsi yang kuat. Kan begitu dia lingkungan itu. Lingkungan seperti itu. Tergantung siapa yang paling kuat mempengaruhi. Ya, kalau dia kuat mempengaruhi dia maka akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi anak-anak yang lain. Tapi kalau dia tidak kuat dia akan terpengaruh dengan temannya. Nah, yang mempengaruhi dan terpengaruh ini tergantung juga. Maksudnya mempengaruhi ini apakah dia mempengaruhi yang baik ataukah dia mempengaruhi yang buruk. Tapi umumnya mempengaruhi, dia memunculkan karakter-karakter yang enggak baik yang dia bawa dari lingkungannya lalu berkumpul di situ. Ya, teraduk di situ. Nah, itu juga menjadi PR juga sebenarnya. Saya pribadi itu yang membuat sekolah-sekolah ataupun semisal ma'had itu menjadi pekerjaan yang berat. Ya, itu jadi pekerjaan berat yang baru lagi. Ya, yang baru lagi. Baik. Maka saran saya ataupun masukan-masukan dari saya, apakah anak kita itu di pondok, pesantren, boarding school ataukah dia pulang full day sekolah IT, maka peran orang tua, karena memang ini paling utama adalah tanggung jawab orang tua. Tadi kita tidak bersikap Islam begitu ya. Kita dapati di dalam sunnah kita berada pada pertengahan, tidak ifrat dan tidak tafrid. Nah, itu sudah ada istilah yang disebut oleh para ulama, walaupun ini sering dibahas kedua istilah ini dalam bab akidah, dalam bab muamalah, dalam bab ibadah, ya, istilah ini sering dipakai juga. Jadi kita pertengahan. Ya, tidak bersikap ifrat, tidak bersikap berlebihan dan tidak juga bersikap meremehkan.
tafrid, kita nggak remehkan. Jadi kita berada pada pertengahan. Anak kita berikan ruang untuk bergaul. Tapi kita selaku orang tua harus sudah mempersiapkan bagi anak kita tadi bekal-bekal pergaulannya. Itu paling penting. Ya, saya pribadi atau bapak-bapak semua, ibu-ibu semua pernah mengalami masa pertumbuhan, ya kan? Pernah anak-anak, pernah mengalami umur pubertas itu pernah. Nah, itu kita jadikan ibrah, kita jadikan pengalaman. Yang itu nanti kita konsep sebagai orang tua. Lalu kita berikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak itu nggak jauh dari kedua orang tuanya. Ya, ada satu metode yang dijelaskan oleh para ahlul ilmi bahwasanya ketika kita ingin mengetahui karakter anak ini, tidak perlu kita mendatangi dukun paranormal untuk menanyakan ini karakter anak saya ini gimana. Ya, apa yang pas cita-citanya? Sebenarnya tidak perlu terlalu jauh. Kita tinggal melihat anak kita ini. Ya, karena nanti kecondongannya itu imma kepada bapak dan keluarga bapak atau ke ibu atau kadang kecampur. Ada karakter bapak dan ibu itu pada anak itu, tapi ada yang dia dominan lebih ke bapaknya, ada ke ibunya. Itu diperhatiin, ditelusuri. Kalau kita sudah mendapatkan, oh anak saya yang pertama ini lebih dominan tuh ke ibu. Karakternya ya, bukan ke fisik kan begitu ya. Kalau ke fisik itu nanti tinjauannya kan kesehatan gitu ya. Itu dia kesehatan. Dilihat bapaknya ini memang begini kesehatannya, ya anatomi ibunya ini memang mudah sakit itu kadang nurun. Nah gitu ya. Ini ke karakter. Kita lebih kepada ke karakter anak gitu ya, tipikalnya anak itu. Ada yang dia begitu, dia lebih kepada ibu. Ada yang dia lebih kepada bapak. Nanti kita bisa prediksi ini. Kita lihat ini ya anak ini cita-citanya, tipikalnya, modelnya, karakternya. Sehingga nanti bisa kita berikan kepada anak kita bekal-bekal bergaulnya juga. Ya. Ada tipikal anak kita dapati anak kita ini suka cari perhatian, kan begitu. Tapi dia mudah terpengaruh sama teman. Nah, orang tua ini teringat, itu saya itu begitu. Nah, makanya kita konsep sama dia. Ya, kita berikan bekal-bekal kepada dia. Kalau teman sudah begini, nanti begini. Kalau temanmu sudah berbuat begini, begini. Nah, itu dia. Jadi orang tua aktif untuk memberikan konsep, tidak hanya menyerahkan melepaskannya langsung ke sekolah dan ke lingkungan. Nah, itu yang nanti bisa menjadi masalah. Jadi kita konsep karena anak kita itu ya kurang lebih kayak kita juga atau kayak ibunya atau terus ke atas. Nah, itu yang bisa saya berikan jawaban. Nanti masing-masing akan tahu. Masing-masing akan mengetahui bagaimana tipikal ataupun karakter anaknya. Dari situ nanti dia bisa baca. Dia bisa baca sehingga ini yang paling pas untuk anak saya. Saya juga melakukan seperti itu. Ya, saya sudah tahu karakter anak saya ini miripnya lebih ke bapaknya kalau anak ini gitu kan. Yang pertama ini lebih banyak ke karakter saya. Nah, gitu ya. Kadang kita berdua sama istri itu bertanya-tanya. Saya sering tanya itu masa kecilnya sama ibunya istri, saya tanya, ini kecilnya istri saya ini gimana? Ini saya tanya. Oh, kecilnya dulu begini. Karena itu akan kembali lagi kepada anak saya. Itu kan lebihnya akan kembali kepada anak saya. Ya, oh dulu dia ini pendiamnya itu kelewatan sampai dikira bisu kan begitu. Oh, berarti saya harus latih dia berbicara di rumah. Ayo nak, coba ngomong, duduk, coba ngomong, berdiri dan ngomong. Gitu. Ya, gitu. Karena saya tahu bersama kita saja udah malu ya dia begitu ya. Nah, ada yang dia memang apa bahasa itu ya, lantih kan gitu ya. Memang mudah ngomong kan begitu. Nah, ini kita kasih dia bimbingan ngerem. Nah gitu ya, ngerem. Anak saya itu ada dua-duanya, ada yang memang mudah ngomong, ada yang susah ngomong. Ada yang mudah ngomong, apa yang ada di dalam rumah itu dia beritakan semua di luar. Iya begitu, dia beritakan di luar semua. Ya, nanti dia beritakan, abi umiku kemarin buka pakaian kan begitu ya, sampai begitu dia nggak paham. Ini namanya anak-anak bergaulnya dia itu. Nah itu di situ. Jadi kita orang tua yang peran gitu punya konsep anak 1, 2, 3 itu kadang beda-beda dia, nggak sama semua, karakternya beda-beda. Dari sisi jasmani juga beda-beda. Jadi kita tahu anak pertama ini mudah sakit, kalau kedua ini kuat betul, jarang sakit kan begitu ya. Anak ketiga ini ya kan begitu, beda lagi dia. Seperti itu dari sisi tubuhnya, dari sisi karakter pun bisa. Jadi kita udah bisa kasih obat, kita udah tahu gitu ya resep-resepnya. Oh, bergaulnya dia ini harus seperti ini, kan begitu. Dia memang orangnya mudah mempengaruhi orang lain,
berarti kita nanti tinggal memberikan materi-materi. Nah, kalau kamu nanti ketemu temanmu, ajak dia sholat. Karena memang anak kita ini tipenya mudah ngajak orang, mudah memprovokasi orang kan begitu ya. Nah, gitu ya. Mudah memprovokasi dia. Nah, ajarkan dia untuk memprovokasi kebaikan. Ada yang memang dia mudah terpengaruh anak itu. Dia ikut aja kan begitu kan, sehingga diajak sama temannya nanti ketika masuk pondok diajak temannya untuk apa gitu ya, keluar pagar, loncat pagar, ikut dia, padahal dia ikut aja gitu ya, nggak ada niat apa-apa. Kenapa loncat pagar keluar? Ikut aja, diajak aja ya ikut. Nah, ada yang begitu. Nah, orang tua yang tahu karakter anaknya begitu, kasih dia bekal di rumahnya, karena orang tua pasti lebih didengar daripada guru-guru yang ada di pondok misalnya, atau yang di sekolah. Nah, begitu. Itu mungkin masukan-masukan dari saya. Ini memang ya gak lepas peran orang tua yang harus aktif, karena dia yang paling tahu tipe dan karakter anak. Harusnya orang tua yang paling tahu. Ya, kecuali itu tadi orang tua yang nggak mau menelitinya, maka harus diteliti. Ini lihat anak pertama itu kemana banyaknya, ya, ke karakter siapa lebih banyaknya, itu akan dapat itu insya Allah. Anak kedua ada yang dia kadang campur, dia lebih banyak dia, ya. Lebih banyak karakter, campur, ada bapak, ada ibunya, ada karakter bapak, ada karakter ibu, ada yang dominan ke ibu, ada yang dominan ke bapak, kan begitu. Atau ada yang dominan dia ke jalur bapak ke paman atau ke kakek, ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan itu nanti kita bisa memberikan semacam konsep lah kan begitu ya, konsep bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada dia, apa yang paling penting ya bagi dia dalam pergaulannya, supaya nanti dia bisa mengambil sikap. Ya, ketika kita lepas dia bergaul dengan anak-anak orang lain. Karena anak kita ini kan harus kita lepas. Nggak mungkin kita kurung dia 24 jam sama uminya di rumah, nggak mungkin. Atau tidak mungkin dia bersama ayahnya terus di luar rumah gitu, tidak mungkin. Atau nggak mungkin kita menjadi rokib atidnya dia di samping terus kita awasi itu, nggak mungkin. Ya, lalu bagaimana? Nah, itu tadi itu caranya. Kita memberikan kepada dia bimbingan-bimbingan tadi di rumah. Ya, kita kasih dia ilmu-ilmu pergaulan bagaimana sebaiknya, karena kita udah tahu karakter dia, maka kita kasih. Nah, itu nanti jadi benteng dia. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, kekeliruan yang terjadi padanya, ya nggak apa-apa, nanti kita sampaikan. Nah, kita misalnya lebih tahu informasi tentang anak itu, maka nggak apa-apa untuk yang anak itu kamu dapati begini ya, itu kalau bisa agak dijauhi, kan seperti itu. Kenapa ini? Ya, karena nanti kamu akan temukan kan begitu. Misalnya kan ketemu nanti anak itu ringan tangan kata gitu kan, itu mudah mukul, nanti kamu berkelahi akhirnya sama dia. Nah, kita kasih dia untuk bergaul dengan ada jarak kan begitu, supaya nanti kamu nggak berkelahi dengannya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita tahu informasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Jadi untuk anak-anak yang baru masuk usia balik SMP SMA, itu kan kita sebagai orang tua itu sekarang dengan banyaknya activity ini kan kita kadang penasaran ini, anak-anak kita ini sebetulnya sudah kita kasih sekolah di SD, ada SMP, SMA ini, kalau di school juga tetap bisa di perempuan, tapi sebagai orang tua kita nggak tahu nih ya, ini arahnya kemana gitu. Terus setelah sekolah itu kadang malam ada muamalah di luar yang les atau apa itu mereka campur. Nah, kadang itu kita penasaran kan apa yang dicurhatkan saudaranya itu. Ternyata itu kita dengar kalau dia menyukai lawan jenis lah istilahnya. Kami sebagai orang tua itu kadang bersyukur juga sih. Oh, alhamdulillah berarti anak saya ini sehat gitu. Normal. Tapi itu juga dalam menasihati bagaimana ini memberikan arahan bahwa harus ada batasan gitu. Yeah. Tapi kita bersyukur juga, oh iya berarti saya dia menyukai lawan jenis gitu. Karena ternyata setelah kita tanya itu juga di les itu ada juga yang menyukai dia, karena dia laki disukai laki gitu. Ini kan jadi bahaya gitu. Nah, itu kadang kita gimana batasinya gitu. Terus yang kedua ini
Baik. Iya. Jadi masing-masing orang tua saat diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, hendaknya berusaha untuk menjaga anak tersebut sesuai dengan fitrah ya, jenisnya. Kalau dia anak laki-laki, kita jaga fitrah kelaki-lakiannya. Ya, itu yang pertama. Kalau dia anak perempuan, kita jaga fitrah kewanitaannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan itu. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan itu. Salah satu contoh ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat di dalam Al-Qur'an begitu banyaknya ayat-ayat tentang jihad, perang. Ya. Kemudian dia pun tertarik. Kenapa laki-laki saja? Begitu ya. Ya Rasulullah, adakah jihad untuk wanita? Karena kami dapati dalam Al-Quran perintah jihad itu sangat banyak. Pengen juga. Adakah jihad juga untuk wanita? Maka Nabi mengatakan tidak ada jihad untuk wanita. Laisa 'alan nisa jihadun. Enggak ada kewajiban bagi para wanita untuk jihad. Maksudnya apa? Nabi memahamkan jihad itu syariat untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Walaupun nanti hukum bolehnya itu lain lagi kan begitu. Untuk membantu saja boleh, untuk pengobatan, untuk suplai makanan itu lain lagi. Tapi aslinya untuk syariat jihad itu tidak disyariatkan untuk wanita. Tapi untuk laki-laki. Nah itu dia. Laisa 'alan nisa jihad. Jihaduhunna, adapun jihadnya wanita, nah dijelaskan oleh Nabi lagi. Alurnya supaya terjaga si wanita ini kan gitu. Fitrah kewanitaannya. Jihadnya wanita itu dengan haji dan umrah. Itu dianggap jihad mereka. Nah dari sini ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya untuk menjaga fitrah anak-anak tadi supaya dia laki-laki dari kecilnya, kemudian terjaga memang dia laki-laki. Nah itu dilatih dia memang dengan hal-hal yang memang menjaga kelaki-lakiannya, rojulahnya. Ya. Sehingga ada permainan-permainan untuk jihad. Nah itu dilatih untuk anak-anak. Ya, anak laki-laki. Ya kadang saya juga sedikit memberikan saran anak wanita ya jangan dilatih main panahan lah. Anak wanita itu dilatih masak kan begitu ya. Supaya apa? Fitrah kewanitaannya itu terlatih. Ya, karena itu permainan yang memang disyariatkan dalam Islam tujuannya memang untuk laki-laki. Jangan justru laki-laki malah nanti melakukan permainan wanita. Jangan terbalik. Nah itu dia kadang yang keliru. Terbalik, jangan dibalik. Harusnya laki-laki dilatih berkuda, ketangkasan. Nah itu dia, berkuda, memanah, menembak, bela diri. Nah itu laki-laki. Jadi dia fitrah laki-lakinya itu dapat. Dan orang tua usahanya atau ikhtiarnya itu di situ untuk menjaganya. Hadis tadi. Ini contoh saja kan begitu. Nah wanita, kepada wanita apa kewajiban-kewajiban wanita itu nanti yang paling utama adalah melayani suami. Itu surganya nanti itu. Maka latih dia bagaimana nanti supaya menjadi seorang istri yang salehah. Latih dia, yaitu tadi masak, kan begitu kan? Mengurus rumah tangga, bagaimana dia mungkin menjahit, bagaimana dia nanti bersihkan, menata, tata rias, menata diri, menata wajahnya kan begitu kan? Supaya nanti dia terlihat cantik di hadapan suami. Nah, itu sudah. Jadi kewanitaannya itu dapat. Nah dengan itu nanti, dengan sebab itu Allah Ta'ala akan menjaga fitrah itu. Itu satu ya. Itu usaha orang tua supaya menjaga fitrah anaknya itu, fitrah laki-laki dijaga dengan fitrah laki-laki, fitrah wanita dijaga terus dengan tadi ya, aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya wanita. Nah kalau kita mendapati misalnya anak kita mendapati seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana ini membatasi anak kita? Alhamdulillah anak kita normal kan gitu. Tapi ketemu teman-teman yang nggak normal, suka dengan sesama jenis, ya teman sekelasnya ataupun teman ini ya teman sekelas ataupun teman sekolahnya kan gitu ya, ada yang atau teman bergaulnya itu ada yang menyukai sesama jenis. Nah ini bagaimana ya? Ini harusnya secepatnya untuk diselesaikan, ya. Artinya kalau bisa yang memang didapati informasi seperti itu penyelenggara pendidikan ataukah itu ya penyelenggara kelas tadi atau sekolah tadi itu diinfokan agar mereka memanggil orang tua anak-anak yang menyukai sesama jenis, dan ini harus ada penanganan sendiri
nggak bisa digabungkan. Itu harus ada penanganan sendiri. Nah, gitu ya. Itu ada penanganan sendiri. Yang paling utama kalau memang dia tidak ada lingkungan untuk itu, maka ya dikembalikan harusnya ke orang tua dulu. Itu dikembalikan ke orang tua dulu, karena jangan sampai itu nanti mengakibatkan kontaminasi jadinya, mencampuri jadinya itu kebiasaannya itu, karena hal itu bisa menular. Ya, itu bisa menularkan. Ya, saya punya pengalaman dulu di pondok pesantren itu seperti itu. Akhirnya dikeluarkan. Ya, akhirnya dikeluarkan karena itu menular. Ternyata beberapa tahun itu menularkan kepada temannya. Yang temannya itu awalnya itu tidak, ya nggak tahu ya. Menurut penelitiannya dia nggak kena, tapi ya akhirnya kena lagi. Menyukai sama laki-laki. Nauzubillah. Akhirnya dikeluarkan lagi. Nah, ini penyakit jadinya. Ya, yang seperti itu harusnya dipisah. Dia harus ada penanganan sendiri itu. Penanganannya itu tadi dengan melatih dia itu kelaki-lakiannya itu kan itu ditingkatkan. Nah, sehingga dia menyukai wanita akhirnya. Ketika kelaki-lakian seorang anak itu ditingkatkan, ya, hormon laki-lakinya itu akan naik, sehingga dia akan syahwatnya akan muncul, itu akan menyukai wanita. Nah, itu dia. Makanya Islam tadi Nabi SAW menganjurkan tadi, udah ada isyarat dari Nabi. Oh, jihad kalian bukan itu. Jihad kalian itu haji dan umroh. Nah, itu ya. Berarti kita untuk anak wanita ini persiapkan dia untuk haji dan umroh kan begitu. Persiapkan dia supaya fitrah wanitanya itu terjaga dan nanti dia punya keinginan menyukai laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi ada orang tua yang justru terlihat mendukung anaknya yang menyukai ya santriwati yang lain kan begitu ya. Gitu ya kasusnya ya. Kasusnya di sebuah pondok pesantren, mungkin dia dapati mungkin anaknya menginformasikan, "Abi, apa? Saya senang loh sama santriwati yang itu," kan. Misalnya begitu. Ya, ini memang diantara efek lah, bisa dibilang ya, efek dari terbukanya sekolah-sekolah itu ya, bisa saling melihat, saling ketemu. Nah, itu dia akhirnya. Ya, akhirnya saling melihat, saling ketemuan, bisa melihat dengan bebas, nggak terpisah misalnya. Itu kan karena sebab seperti itu. Kalau nggak mungkin kan begitu. Dari mana mereka bisa saling kenal? Yaitu karena pernah ketemu, pernah lihat, apalagi ada celah-celah, ada ruang-ruang, ada waktu-waktu tertentu yang mereka ketemuan. Kadang seperti itu. Ada saja ya pondok pesantren yang kebablasan itu. Saya aja punya pengalaman itu, karena mungkin kelas itu kadang dipakai untuk ikhwan, santriwan, kadang dipakai juga oleh santriwati. Ada saja tingkah laku anak-anak itu. Tingkah lakunya apa? Tulis sebuah kertas, nama saya ini, IG saya ini, Instagram, nomor saya ini, dilipat, ditaruh di meja yang ada slip-slip kayunya, dimasukkan. Ya, karena berganti-ganti, nanti ada yang santriwati dapatkan begitu kan, siapa ini? Oh, ada nama ikhwan, ada saja seperti itu. Jadi kita yang udah pengalaman ini ya lebih inilah kan. Saya duluan anak-anak daripada kalian kan begitu ya. Jadi saya sudah paham. Saya suruh guru-gurunya kalau udah ya sekarang udah kelasnya nggak dipakai gabungan lagi gitu ya. Kadang kan maksudnya ganti-gantian. Ya kan saya paham. Saya pernah anak-anak juga pernah muda. Jadi kalau udah dipakai sama ikhwan, periksain semuanya meja, jendela-jendela itu didapatin. Itu dapat ya. Seperti raja aja gitu kan, periksain jimat-jimat yang diselipkan dia. Kumpuli, nanti panggil, ini kamu yang tulis ya, itu iya, baru kita nasihati. Kalian di sini tuh belajar, kan begitu kan, berbakti dulu lah sama orang tua. Ini kalian belajar di sini tuh bakti sama orang tua namanya. Kita arahkan mereka ke orang tua, ya, ke orang tua. Kalian ini masa belajar, nanti ada masanya kalian untuk menikah. Ini belajar dulu. Di antara ya berbaktinya kalian kepada orang tua ketika kalian berada di sekolah adalah belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan program di sini. Kalau kalian nggak sesuai program itu namanya kalian durhaka juga sama orang tua. Karena orang tua taunya kalian belajar kan begitu. Ya, saya sampaikan seperti itu. Jangan buat lagi yang gini-gini kalau begitu. Ini wasilah-wasilah untuk perbuatan yang nggak baik seperti itu. Ya begitu memang. Nah, itu kan akhirnya kan dia ketika itu lolos, ada yang lolos, ya, seperti kasus tadi. Dia ngomong sama orang tua. Nah, ketemu juga orang tua yang mungkin ya orang tuanya mungkin kurang paham lah.
Ya, artinya perbuatan seperti itu nggak pas. Ya, karena itu seakan-akan mendukung anak itu pacaran akhirnya. Wanita kan begitu. Harusnya kan jangan dulu, biar dulu dia fokus dengan belajar. Tapi kalau memang dia sudah memaksakan diri untuk menikah, ada sih beberapa kasus itu memang sudah pengen sekali dia menikah. Ya, tapi orang tua pengen dia itu selesaikan belajarnya, akhirnya terjerumus pada maksiat. Ini yang harus jadi pertimbangan juga. Ya, kalau memang dia sudah memang berkeinginan untuk menikah, ya udah nikahkan saja. Makanya saya sebutkan kalau memang udah betul mau menikah, nikahkan saja. Tapi kalau cuma untuk main-main saja, ya jangan, kan begitu. Jangan dulu. Begitu juga dari kalangan wanita. Demikian. Intinya apa yang ditanyakan tadi itu yang nggak pas. Seharusnya kalau dia ingin menjodohkan kedua anaknya itu bisa langsung mendatangi orang tua. Dan si anak nggak perlu dilibatkan mereka untuk berhubungan, kan begitu, tidak perlu dilibatkan. Biar anak-anaknya fokus dulu untuk belajar, karena itu membuat dia nggak fokus belajar. Ya, akhirnya apa? Ketika belajar, ustadznya menerangkan atau ustadznya menerangkan, dia akan menulis-nulis aku dan dia. Itu yang akan dia tulis. Kan sayang gitu kan, sayang waktunya, sayang harta orang tuanya nggak dia manfaatkan akhirnya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab dulu yang ini ya, pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap dan langkah yang harus diambil oleh seorang istri jika suami sudah mentalak satu dan suami ingin untuk berumah tangga dengan perempuan lain, di mana suami juga tidak bisa menjadi imam dalam beribadah. Sikap dan langkah yang harus diambil seorang istri. Jika seorang suami sudah mentalak satu, maka status istri masih istri yang sah. Jika suami mentalak satu istrinya, maka istrinya statusnya masih istri yang sah. Ya, masih sah. Dia masih punya waktu 3 kali haid ataupun 3 bulan untuk menunggu rujuk dari suami. Untuk menunggu. Apa yang dia lakukan sama seperti hari-hari biasa, dia layani suaminya. Hanya saja suami, karena dia sudah mentalak istrinya tadi, suami tidak boleh berhubungan intim dengan istri. Kalau dia berhubungan intim dengan istri, ini tanda bahwasanya suami sudah rujuk. Ya, berarti sudah rujuk dia. Karena konsekuensi dari talak yaitu tidak berhubungan intim tadi. Ya, supaya si istri itu kembali lagi tidak berbuat nusyuz. Nusyuz itu durhaka. Jadi sudah tampak terlihat dari bentuk talak tadi kan, si suami sudah melihat sehari, sepekan, sudah mulai kelihatan baiknya lagi istri, patuh lagi, udah senyum, ya, kemudian sudah menggoda-goda, begitu kan, sudah terlihat baiklah, udah nggak seperti sebelumnya, ya sudah rujuk. Lalu suami pun meminta dia untuk berhubungan intim, maka itu rujuk. Tapi kalau tidak sampai selesai 3 kali haid, ya sudah putus berarti. Ya, itu langkah-langkahnya, putus berarti keduanya bukan lagi suami istri. Kalau tidak ada rujuk dari suaminya setelah talak tadi sampai 3 kali haid, ya, kecuali tadi si suami mentalaknya dalam keadaan haid, maka nggak sah talaknya, karena nggak bisa dihitung. Ya, nggak sah talak ketika suami mentalak istri sedang haid, karena nggak bisa dihitung dia, karena hitungannya itu nanti haid. Menunggu dulu sampai si istri suci, bersih, selesai dari haid, baru si suami mentalak, lalu setelah itu si istri menghitungnya 3 kali haid, ya, salasah quru'. Nah, seperti itu langkah seorang istri ketika ditalak oleh suami dengan talak satu, ya. Adapun si suami beralasan untuk berumah tangga atau menikah dengan wanita yang lainnya, ya maka itu hak suami. Ya, kita katakan itu haknya suami. Istri tidak punya hak untuk mengatur suami dalam hal dia menikah lagi. Ini hukum asal ya. Kita berbicara sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kezaliman suami, ya maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mengadulah kepada Allah bahwasanya ya Allah saya dizalimi oleh suami saya. Tapi kalau dia memaafkan, ya sudah, berarti dia memaafkan. Maka dia akan mendapatkan pahala dari memaafkan tersebut. Ya. Adapun masalah ini dia mentalak istrinya karena untuk berumah tangga lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah memang mentalak ini betul-betul si suami melihat nusyuznya istri atau mentalak istrinya ini karena sebab ingin nikah lagi? Kalau memang sebabnya si suami mentalak istrinya karena ingin menikah lagi, maka kita katakan ini kesalahan. Ya, karena disyariatkannya menikah itu bukan untuk melepas istri, kan begitu kan? Ya, Allah mensyariatkan menikah lebih dari satu, nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Allah syariatkan ini tujuannya bukan untuk melepas istri yang lainnya. Bukan, semuanya itu dalam tanggungan dia, tetap dia pertahankan. Kalau itu namanya ganti istri namanya. Itu alasan saja, itu mau ganti istri namanya, bukan ingin menerapkan poligami tadi, ta'adduduz zaujat. Ya, bukan untuk menerapkan itu, tapi dia memang murni ingin ganti istri. Itu alasan saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa in ata'na lakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Jika istri udah terlihat ketaatannya kepada kalian, jangan cari-cari jalan untuk melepas mereka, membuat mereka nggak nyaman, nggak betah, akhirnya diganti lagi istrinya. Nggak boleh. Ya, ini sebuah penipuan namanya, menipu istri dengan cara seperti itu. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ya, intinya di sini sikap seorang istri, ya itu tadi, dia berusaha untuk sebaik-baiknya menjadi seorang istri yang salihah. Adapun ketika seorang suami atau suaminya mentalak dia murni karena sebab dia ingin menikah lagi, maka bersabarlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin menggugatnya ataupun ke pengadilan, ya silahkan saja, boleh saja. Kalau dia nggak terima, ya maka dia boleh mengadukannya ke pengadilan agama karena sebab talak suami tadi, dengan sebab si suami ingin menikah lagi. Tapi kalau si suami mentalaknya karena sebab nusyuznya istri, durhakanya istri, ya istri yang harusnya ya berusaha untuk mawas diri, kemudian berusaha untuk introspeksi dirinya dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, seorang ikhwan ataupun akhwat sangat ingin menikah, namun qadarullah sampai berumur belum juga bertemu dengan pasangannya. Bagaimana dengan keadaan seperti itu? Padahal Allah menyebutkan bahwa diciptakan manusia dengan pasangannya. Bagaimana dengan orang yang sampai wafat tidak berjodoh? Allah akan nikahkan dia dengan pasangan-pasangan di surga nanti insyaallah. Kalau dia ahlul jannah maksudnya. Ya, jika dia ahlul jannah dan dia belum merasakan nikah di dunia, maka Allah yang akan menikahkan dia nanti di surga. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, kata Allah surat Tur. Dan kami akan nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Lah kalau wanita dengan bidadara. Iya. Ya. Itu kan tuh, kalau laki-laki belum menikah di dunia, maka Allah akan menikahkannya dengan, Allah akan nikahkan dengan para bidadari-bidadari. Lalu bagaimana wanita sampai meninggalnya belum pernah punya suami misalnya, belum menikah? Ya Allah akan berikan dia pasangan nanti di sana. Siapa itu? Ya rahasia Allah lah. Kalau dia ahli jannah. Ya, makanya para ulama berdalil dengan ayat-ayat ataupun para wanita yang semasa di dunia itu dianggap tidak ada suami, seperti Maryam dan Asia. Ya kan? Maryam dan Asia. Siapa suaminya nanti di surga? Padahal kedua-duanya ini disebutkan adalah wanita ahli surga ini. Sementara di surga semuanya berpasangan, nggak ada jomblo di surga. Dan nggak ada kakek nenek di surga, itu nggak ada. Nenek kakek nggak ada. Karena semuanya ya pemuda-pemuda seumuran 33 tahun. Ya, seumuran itu. Nggak ada kakek nenek, nggak ada jomblo, karena semuanya ada pasangan. Nah, kalau kita tanya siapa nanti yang menjadi pasangan Maryam sama Asia, tidak ada dalil. Tapi para ulama berusaha untuk berijtihad. Mereka mengatakan karena ini wanita-wanita mulia, wanita sempurna,
maka mereka pun nanti akan dijodohkan oleh Allah Ta'ala dengan laki-laki yang sempurna juga. Ya, tapi ini ijtihad. Saya belum dapati para ulama membawakan dalilnya. Ya, ini mereka nanti akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ijtihad. Ya, tidak ada dalilnya. Karena pasti akan ada pasangan. Maryam ada suaminya? Enggak ada suaminya. Siapa suaminya nanti di surga? Nah, kan begitu. Allah nanti yang kasih jodoh. Pasti dengan orang yang mulia juga karena dia wanita yang mulia. Begitu juga Asia. Siapa suaminya? Ya kan? Fir'aun, tapi kan belum sempat disentuh dia. Ya. Nanti enggak mungkin dia bersama Fir'aun dia. Dia wanita ahli surga sementara Fir'aun berada di neraka, kekal di neraka. Bersama siapa dia nanti di surga? Ya, bersama pasti laki-laki yang mulia juga, enggak tahu dengan siapa. Makanya banyak para ulama berijtihad, ini wanita-wanita super ini kan begitu, maka layak bagi mereka keduanya laki-laki yang mulia juga. Intinya akan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk setiap wanita ya. Ini dibahas juga oleh para ulama. Bagaimana dengan seorang wanita? Karena kan yang mendapatkan banyak istri itu hanyalah laki-laki ahli surga. Adapun wanita ahli surga itu tidak mendapatkan banyak suami. Ya kan? Kan seperti itu, enggak mendapatkan banyak suami. Makanya ada pertanyaan, kalau ada seorang wanita yang semasa di dunia dia pernah menikah dengan 10 laki-laki misalnya. Mungkin enggak begitu? Mungkin saja. Ya, dia menikah dengan seorang laki-laki meninggal. Nikah laki-laki kedua meninggal, sampai yang ke-10 meninggal semuanya. Ya, tapi semuanya pernah. Dari 10 laki-laki itu punya anak semuanya. Kan memungkinkan. Lalu pertanyaannya, dia bersama yang mana nanti? Bersama suaminya yang mana dia? Ada sebagian ulama mengatakan dia akan bersama suami yang paling baik akhlaknya. Tapi ada yang mengatakan yang sesuai ya agamanya, yang sesuai imannya, yang sesuai akhlaknya dengan si wanita tadi, itu yang akan bersamanya di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian mengatakan yang paling bagus dari 10 laki-laki akhlaknya itu yang akan bersama dia nanti di surga. Enggak mungkin 10 laki-laki itu nanti akan bersama dia. Ya, begitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu yang bisa kita bahas ini. Udah jam 11 lewat ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.